Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita berjumpa. Sementara saya dalam perjalanan ke Lampung, tapi kita berjumpa dalam suasana penuh dengan berkat. Mari kita syukuri semuanya ini. Pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, kita bertemu dalam inspirasi dari Injil Lukas, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18, dengan satu tema yang kita bicarakan pada saat ini adalah tidak lebih dari seorang pelayan. Saudara-saudariku, karena bermacam alasan hampir setiap orang ingin dirinya dikenal dan mendapat apresiasi sebagai bentuk pengakuan dari orang lain. Saya mengajak kita belajar dari seorang Dave Thoms, yaitu seorang pendiri rumah makan Wendy's yang pernah muncul dalam lebih dari 800 iklan televisi. Barangkali untuk kita ya agak sulit membayangkan, tapi ya ini berkembang cukup lumayan luar biasa di Amerika Serikat. Dalam kesempatan tayangan program, ketika dia diundang untuk tampil memberikan inspirasi kepada banyak orang termasuk para pelanggannya, ia selalu memaparkan dalam bentuk humor, jok-jok ringan, sederhana, dan mudah dimengerti oleh setiap orang yang menyaksikannya. Tetapi yang menarik juga adalah dia bahkan memakai jok untuk produk unggulannya, yaitu hamburger miliknya. Ini sesuatu yang aneh. Biasanya orang memprotek, tapi kali ini tidak. Justru dia memakainya sebagai bahan untuk jok, bahan lelucon, bahan humor bagi banyak pemirsa. Dan ada sesuatu yang menarik, ternyata para penonton menilainya. Orang tersebut adalah orang yang tidak hanya sekedar sebagai seorang yang memberikan inspirasi, tapi lebih lanjut adalah seorang sahabat. Selain dia lucu, tetapi dia juga sepertinya bisa dipercaya. Lalu banyak orang kemudian mencoba berkonsultasi, bertanya berbagai macam hal pengalaman hidup seputar persoalan sehari-hari, tetapi juga dalam pengembangan usaha dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, ada suatu hal yang lebih lagi yang kemudian coba dibagikan oleh seorang Dave Thoms. Apa itu? Dia selalu mengatakan begini, saya itu hanyalah seorang utusan. Saya itu bukan pesan itu sendiri. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang berinspirasi pada orang lain, bukan saya yang penting, tapi apa yang saya katakan ini yang penting. Dan itu untuk Anda. Saudara-saudari, ketika kita sejenak kemudian kembali kepada diri kita, saya secara pribadi berpikir, bukankah juga begitu semestinya prinsip hidup kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini? Ketika melalui berbagai kebaikan sehari-hari, di sana kita semestinya merasa dengan cara itulah kita diharapkan bisa mewartakan Kristus kepada anggota keluarga kita yang sehari-hari kita jumpai, kepada sahabat, mungkin juga kepada orang-orang yang kita temukan dalam berbagai macam aktivitas kita. Nah, tentu untuk sampai ke sana dibutuhkanlah suatu tuntutan yang serius, yaitu kita berusaha hidup konsisten dengan apa yang kita katakan. Dan itu suatu hal yang prinsipil. Tetapi tujuan kita dari semua itu adalah sekedar memberi kesaksian tentang Yesus kepada sesama, bukan tentang diri kita sendiri. Andaikan dengan kehadiran kita lalu orang berkembang, kebanggaan kita bukan tentang diri kita, tapi tentang Yesus yang bekerja lewat apa yang kita katakan untuk orang tersebut. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5 mengatakan begini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, oleh karena kehendak Yesus. Tapi juga, pada bagian yang lain, kita pernah mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Dia sadar bahwa ia berperan sebagai utusan, sekedar utusan, tidak lebih. Maka ketika orang banyak berkumpul untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah, dan untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka, banyak orang bertanya-tanya, apakah ia adalah Mesias yang dijanjikan? Namun Yohanes berkata kepada mereka, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Melalui perkataan dan perbuatan, saudara-saudari, kita dapat memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Ingatlah bahwa dalam segala kebaikan yang bisa dilakukan, kita adalah utusannya.
Dan dia adalah pesan itu sendiri. Saudara-saudari, kita dapat menjadi saksi yang baik bagi Kristus kalau kita tidak banyak berbicara tentang diri kita sendiri. Tuhan memberkatimu.